Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam kasih-Nya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bersua dan berjumpa melalui ibadah online. Dan saya percaya ini semua karena anugerah dan kasih-Nya. Amin. Dan kalau kita boleh sehat hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari dalam kitab Markus. Dan di sini berbicara tentang peristiwa di mana Tuhan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah badai dan gelombang. Di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ayat yang ke-41. Nah, saya hanya akan membaca satu ayat karena kebenaran ini sudah sering kita dengar dan kita sudah mengenal tentang hal ini. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-40 sebagai perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Satu hal yang dapat kita renungkan pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dalam kondisi keadaan yang sulit hari ini. Perkataan ini yang sering terjadi dan tanpa kita sadari kita alami. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sedang berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara dengan satu pertanyaan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Wow. Pada waktu saya mengalami kesulitan, kesusahan, ayat ini datang kepada saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Kita punya Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan berkuasa atas segalanya. Dan dia berbicara kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya di tengah-tengah kesulitan saat ini? Kalau kita mau melihat di dalam perikop ini, di mana peristiwa ini diawali oleh satu perkataan Yesus. Saya bacakan Bapak Ibu dan Saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang. Ke seberang maksud saya, saudara. Nah, ini merupakan menggambarkan satu ajakan. Ya, Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi kondisi keadaan yang sulit saat itu. Murid-muridnya tidak tahu apa yang terjadi. Saya mengingat di awal-awal COVID Bapak Ibu dan Saudara, di mana kita tidak ada yang berpikir sampai sejauh ini. Tidak ada yang berpikir sampai sejauh apa yang sedang kita alami hari ini. Makanya saya mengatakan Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini saya bisa sehat, Bapak Ibu bisa sehat, bersyukur. Karena ada banyak orang di luar sana. Apakah itu orang yang tidak kenal? Apakah itu teman, saudara, bahkan keluarga kita meninggal karena COVID. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini saya bisa sehat dan kuat, saya sangat bersyukur. Karena ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi dan melewati kondisi yang sulit hari ini? Kita harus tahu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa langkah kita diatur oleh Tuhan. Saya senang sekali dengan pujian tadi Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya dalam keadaan bukan hanya dalam keadaan senang Bapak Ibu dan Saudara, tapi juga dalam keadaan sulit dan susah. Kita harus bersama-sama mengikuti Tuhan dengan sukacita. Bukan sukacita yang kosong Bapak Ibu dan Saudara. Bukan senang yang kosong. Tapi kita hidup baik dalam suka dan duka, kita tetap tersenyum.
jalan beserta dengan Yesus, karena dialah pengharapan dan sukacita kita. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak ke seberang. Artinya apa? Yesus dan murid-muridnya saja yang berada di perahu itu, saudaraku. Saya mau katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu merupakan satu kondisi di mana kita dibawa oleh Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Melewati, menjalani kehidupan ini, kita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita dibawa satu kehidupan dimensi yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus renungkan dan memahami hal ini. Bahwa menjadi orang Kristen, di mana Allah di dalam Kristus Yesus itu mengajak saya dan saudara untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara menjadi orang Kristen, engkau tidak hidup bersama dengan Tuhan, engkau tidak bergaul dengan Tuhan, wow, hidup kita jadi hidup yang parah, saudara. Kita akan menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh kesulitan dan semakin sulit. Kita tidak akan bisa memahami. Hal yang bisa kita renungkan pagi hari ini, bahwa menjadi orang Kristen, kita dibawa untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Yesus mengajak murid-muridnya. Dia meninggalkan orang banyak dan mengajak murid-muridnya untuk mengalami mujizat. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di satu sisi kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam kondisi yang sulit karena pandemi ini. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain, saya bersyukur, saudaraku, karena kita ada banyak waktu di rumah. Kita banyak waktu meninggalkan kesibukan. Dan inilah waktu yang tepat untuk kita bergaul dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa. Bukan merenungkan kesulitan, saudaraku. Ayat firman Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk merenungkan kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit. Tidak. Tetapi waktu saya mengalami kesulitan, waktu mengalami kesusahan, mengalami sakit, penyakit, tidak merenungkan apa yang saya alami, tapi datang kepada Yesus dan merenungkan kasih Tuhan. Wow, di tengah-tengah kesulitan ini, kita harus mengatakan, saya percaya, saya punya Tuhan. Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan persoalan dan masalah ini terjadi, saudaraku, untuk kita mulai melihat kasih dan kuasa-Nya. Bukan merenungkan masalah yang kita alami. Maaf, saudaraku. Tetapi ini yang harus saya katakan. Saya mengalami kesulitan, kesusahan. Dan disinilah paradigma saya, cara berpikir saya diubah oleh Tuhan. Justru kita tidak boleh merenungkan apa yang kita alami saat ini, tapi kita merenungkan akan kasih Tuhan yang sanggup dan sanggup menolong saya dan saudara, sehingga kita menjadi keluar sebagai pemenang. Di ayat selanjutnya dikatakan badai dan gelombang datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid Yesus sebagian adalah mempunyai pekerjaan nelayan, yaitu Petrus dan lain-lainnya. Dia tahu betul bagaimana mengalami, dia tahu betul bagaimana kesulitan, dia tahu betul bagaimana menghadapi badai dan gelombang. Tetapi saat itu dia tidak bisa menghadapi. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab dikatakan begini. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Artinya apa? Mereka sangat ketakutan. Persoalan, kesulitan yang mereka hadapi saat itu di luar daripada kemampuan mereka, di luar daripada pemikiran mereka, dan mereka tidak mampu dengan pengalaman yang mereka alami. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan saudara mengalami kesulitan yang sulit. Segala kemampuan kita sudah lakukan, tetapi kita mengalami kesulitan. Seakan-akan kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan inilah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan, membangunkan Tuhan.
Mungkin kita mengatakan kelihatannya Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Kelihatannya Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Dengarkan baik-baik Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau Tuhan izinkan persoalan dan masalah kita hadapi, saya yakin dan percaya Tuhan juga izinkan. Kuasanya akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Seakan-akan hari ini Tuhan tidak merespon apa yang terjadi. Seakan-akan hari ini Tuhan membiarkan. Tetapi sama sekali tidak Bapak, Ibu, dan Saudara. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja. Yaitu kepada orang-orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan itu yang saya alami. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah-tengah kondisi yang sulit hari ini. Jangan sampai kita menjadi ketakutan yang berlebihan. Dan jangan sampai kita khawatir berlebihan. Karena kita punya firman Allah. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Yesus hanya datang kepada saya dan saudara pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu dengan mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan takut. Artinya, kalau Tuhan mengatakan jangan takut, berarti Tuhan sedang mengajak saya dan saudara untuk tidak takut. Tuhan sedang mengajak kepada saya dan saudara untuk tidak khawatir. Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita, jangan sampai kita kehilangan keyakinan. Percaya kita akan firman Allah dan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Allah masih berlaku sampai hari ini. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara pagi hari ini. Jangan kita kehilangan percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Apa cirinya? Yaitu kita tidak boleh takut. Ketakutan boleh datang tapi tidak boleh menguasai kita. Kekhawatiran boleh ada tapi tidak boleh menguasai kita. Kita harus melawan kekhawatiran itu. Dan kita ganti dengan pujian dan syukur. Kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pelajaran yang praktis. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, nyanyikan pujian dengan syukur. Dan itu akan mengubah hati dan pikiran kita. Jangan kita masukkan apa yang kita lihat yang sedih-sedih, apa yang kita dengar yang mengerikan. Jangan saudaraku. Buang semua itu, belajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan nyanyikan pujian syukur bagi Allah. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan dan engkau akan melihat cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dan kami mau belajar untuk tidak takut. Dan kami mau percaya sungguh kepada firman-Mu bahwa Engkau sanggup dan sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara, berdoa agar minggu depan kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah. Karena hari ini kondisi pandemik sudah mulai menurun dan pemerintah sudah mengizinkan kita tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga kalau Bapak Ibu kurang sehat, Bapak Ibu tidak usah datang beribadah. Tapi kalau dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh diberkati, saya mengajak kita bersama-sama minggu depan kalau tidak ada halangan, awal minggu kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Dan tidak ketinggalan kita akan mengadakan perjamuan kasih. Kita akan bersuka cita dalam Tuhan dan tetap jaga protokol kesehatan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.